mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Nur Mulyadi, peserta Latsar CPNS 2021 gelombang 8 angkatan 60 kelompok 3 PPSDM Regional Yogyakarta. Kali ini saya akan menganalisis kasus tentang pelanggaran nilai dasar nasionalisme yang pada masa itu sangat populer dan fenomenal. Mari kita simak video kasus nasionalisme berikut ini. Hak asasi manusia Munir Said Thalib yang dikenal berani membongkar kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM tewas diracun arsenik. Namun setelah beberapa kali pergantian pemimpin, dalang dibalik tewasnya Munir belum terungkap. Said Thalib atau biasa dipanggil Munir merupakan sosok yang memiliki keberanian dalam membongkar praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, terutama mengenai kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan aparat militer. Anak keenam 7 bersaudara ini pernah menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan menjadi aktivis kampus. Ketertarikan Munir terhadap persoalan hukum, tindakan kekerasan, dan pelanggaran HAM banyak dipengaruhi setelah pertemuannya dengan Bambang Sugianto. Selepas kuliah, Munir aktif di berbagai macam LBH di Surabaya maupun di Jakarta dan memposisikan diri sebagai seorang pengacara yang berpihak terhadap humanisme. Munir menjadikan kemanusiaan sebagai tema sentral perjuangannya. Pengalaman demi pengalaman menangani berbagai macam kasus membuat Munir memilih menjadi aktivis. Ia kemudian lebih dikenal sebagai aktivis HAM dan koordinator Kontras. Selepas dari Kontras, Munir mendirikan Imparsial dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif sejak tahun 2001 hingga tahun 2004. Ketika sedang menjabat di Imparsial inilah, Munir mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana mengenai hukum di Belanda selama 1 tahun. Namun, Munir yang berangkat pada tanggal 6 September 2004 menggunakan pesawat Garuda Indonesia meninggal dalam perjalanan. Di dalam tubuh temukan arsenik yang melebihi dosis. Dari cuplikan video barusan, terdapat pelanggaran nilai-nilai dasar nasionalisme yang dapat mengancam kesatuan negara kita. Hal itu disebabkan antara lain, yang pertama, adanya kepentingan politik pada masa itu yang mengancam eksistensi dari keberadaan suatu kelompok tertentu. Sehingga pembunuhan itu harus segera dilakukan. Yang kedua, adanya perbedaan ideologi serta dogma yang memunculkan stigma negatif terhadap korban. Ketiga, kekuasaan tanpa batas dari sebagian kelompok tertentu yang memegang kepentingan, sehingga sampai sekarang kasus itu pun belum terungkap. Keempat, kebutuhan personal yang mendesak dari pelaku pembunuhan atau masalah ekonomi pelaku sehingga mau untuk melakukan pelanggaran tersebut. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut yaitu 1. Dapat mengancam stabilitas keamanan negara. 2. Merugikan masyarakat. 3. Hilangnya nyawa seseorang. 4. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara menjadi berkurang. 5. Hak asasi manusia yang tidak tersampaikan. Dan yang terakhir, ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, terutama bagi keluarga korban, yaitu Munir Said Thalib. Adapun solusi dari kasus tersebut menurut saya antara lain: 1. Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. 2. Mengajarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan pelanggaran nilai dasar nasionalisme. 3. Memberikan kegiatan yang positif terhadap masyarakat. Demikian analisis kasus nasionalisme yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan Anda terhadap kasus nasionalisme yang terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum